Apakah ada dari Anda pemilik koin Luna? Do Kwon yang merupakan pendiri dan CEO Terraform Labs kini menjadi buron dan rekannya Shin Hyung Sung atau Daniel Shin, pendiri Terraform Labs PTI Ltd dipanggil menjadi saksi oleh Majelis Nasional Korea Selatan. Shin akan bersaksi pada audit Parlemen Komisi Jasa Keuangan pada 6 Oktober 2022 mendatang. Kemungkinan akan diperiksa terkait anjloknya proyek stablecoin dan kripto Terraform bulan Mei lalu. Laporan media lokal sendiri meragukan efektivitas menanyai Shin dalam kasus ini. Sebab sebelumnya dia mengklaim telah memutus hubungan dengan Do Kwon sejak 2020 saat Daniel Shin meninggalkan perusahaan dan mendirikan perusahaan sendiri bernama Fintech Chai Corp dan menjadi CEO. Shin juga diselidiki oleh Jaksa Korea Selatan terkait penurunan nilai Terra Luna beberapa waktu lalu, termasuk kediamannya yang digerebek pihak kejaksaan pada Juli lalu. Selain Shin, Majelis Nasional juga telah memanggil Kim Ji-yoon, CEO penyedia infrastruktur blockchain Korea Selatan, di SRV Labs, CEO Dunamu Lee Sir-gu, serta mantan chairman Bit-Tom Holding Lee Jung-hun. Mereka akan ditanyakan soal masalah perusahaan masing-masing, yang mana baik Dunamu dan juga Bit-Tom dilaporkan menyumbang lebih dari 90% volume perdagangan kripto di Korea Selatan. Dari Korea kita bergeser ke India. India berencana akan memproduksi sawit besar-besaran dengan mengurangi impor minyak sawit mentah atau CPO secara signifikan dan membuka lahan serta perkebunan kelapa sawit di Telangana. Gimana ya nasib CPO RI, masih laku nggak ya? India mengkonsumsi sekitar 24 juta ton minyak nabati setiap tahun, di mana sekitar 10,5 juta ton tersebut dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sedangkan 13,5 juta ton sisanya diimpor. Dari nilai impor, sekitar 8 sampai dengan 8,5 juta ton adalah minyak sawit dan 45% diantaranya berasal dari Indonesia dan sisanya dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, melansir data Reuters, India merupakan importer utama CPO Indonesia dengan porsi impor mencapai 21,3% dari total impor CPO pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Namun, tingginya harga CPO membuat impor India membengkak dan memicu inflasi. Hingga akhirnya kini, pemerintah India mulai membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di daerah Telangana dengan target 2 juta hektar dalam 4 tahun ke depan. Jika India dapat memproduksi CPO tambahan dalam negeri, tentunya akan menurunkan permintaan pada CPO Indonesia. Akhirnya akan menurunkan pendapatan ekspor RI dan neraca perdagangan pun akan terkikis. Lalu produsen CPO dalam negeri juga akan terkena dampaknya. Jika tidak mendapat pasar yang baru, maka penjualannya bisa menurun drastis. Dan Indonesia berpotensi akan kehilangan sekitar 48,4 triliun rupiah per tahunnya. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Sektor manufaktur Indonesia melanjutkan geliat pertumbuhan yang luar biasa di tengah tingginya laju inflasi. IHS Markit mencatat indeks manajer pembelian atau PMI Indonesia pada September mencapai 53,7, naik dari 51,7 pada bulan Agustus. IHS Markit mencatat ini adalah tingkat ekspansi yang tercepat dalam 8 bulan dan paling solid secara keseluruhan. Ekonom di S&P Global Market Intelligence mengungkapkan data survei terbaru konsisten dengan peningkatan kesehatan manufaktur Indonesia sejak Januari lalu. Peningkatan permintaan juga mempengaruhi aktivitas pembelian yang meningkat pada kecepatan paling tajam dalam 8 bulan. Perbaikan permintaan juga mendorong peningkatan yang lebih kuat dalam produksi serta lapangan pekerjaan. Di sisi lain, IHS Markit melihat adanya pelunakan dari tekanan inflasi. Meskipun perusahaan manufaktur Indonesia umumnya yakin bahwa output akan meningkat selama tahun depan, IHS Markit tetap melihat tingkat sentimen positif akan turun ke terendah dalam 3 bulan dan tetap di bawah tren sejarah akibat dampak dari inflasi yang menekan dunia usaha. Ya, dan berkaitan dengan inflasi,
Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada periode September mencapai 1,17%. Lonjakan inflasi yang ditakutkan Presiden Joko Widodo jadi kenyataan. Secara tahunan, kalender atau year to date, inflasi 4,84% dan dibandingkan tahun lalu year on year, inflasi mencapai 5,95%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah pada awal bulan, baik jenis Pertalite, Solar, dan juga Pertamax. Angka ini memang lebih rendah dari konsensus pasar yang dilakukan oleh CNBC Indonesia, di mana data yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan inflasi September akan menembus di 1,2% dibandingkan pada bulan sebelumnya secara month to month. Hasil polling juga memperkirakan inflasi secara tahunan akan menembus 5,98% atau tertinggi sejak Oktober 2015 atau 7 tahun terakhir.